Hari ini saya tegaskan bahwa aplikasi ini aman. Data-data terkait dengan data pribadi, perlindungan atas data pribadi telah kami lindungi melalui keputusan Menteri dan menugaskan serta mewajibkan semua pihak yang mengelola aplikasi ini untuk melakukan pembersihan atau menghapus keseluruhan datanya nanti pada saat di mana keadaan darurat kesehatan ini berakhir. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Kali ini saya akan membahas satu aplikasi yang menurut saya agak menarik, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi ini dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kementerian BUMN yang nantinya akan digunakan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas dalam penanganan COVID-19. Dari website resminya, aplikasi Peduli Lindungi ini adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan penularan coronavirus disease COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan kepedulian atau peduli dan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasi saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Jadi, proses kerja dari aplikasi Peduli Lindungi ini adalah yang pertama melakukan tracking di mana pengguna aplikasi ini berada. Selain melakukan tracking pengguna aplikasi ini berada, aplikasi ini juga mencatat riwayat perjalanan si pengguna aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memanfaatkan fitur Bluetooth. Jadi misalnya ketika ada 2 orang pengguna aplikasi Peduli Lindungi di tempat yang sama, maka aplikasi tersebut akan melakukan pairing secara otomatis dan akan mencatat ID teman yang di lokasi yang sama tersebut dan akan dikirimkan ke server sehingga dapat mengetahui riwayat kontak dari pengguna aplikasi Peduli Lindungi. Begitu teman-teman fitur pokok dari aplikasi Peduli Lindungi. Namun setelah berkembang, akhirnya aplikasi Peduli Lindungi ini menambahkan fitur diantaranya yaitu fitur teledokter. Jadi kita dapat berkonsultasi dengan dokter. Nanti kita akan coba aplikasinya. Dan juga ada fitur pemeriksaan diri. Jadi aplikasi ini memanfaatkan AI untuk menjawab atau mendeteksi kita terinfeksi COVID-19 atau tidak. Sebelum mencoba, saya rasa aplikasi ini memang sebenarnya dibutuhkan kalau untuk saat ini, apalagi kita akan menempuh yang namanya era new normal, di mana kita harus berjaga jarak, selalu menggunakan masker, dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Jadi begitu teman-teman. Oke, kita langsung akan mencoba aplikasi ini. Saya menggunakan HP saya. Pertama saya akan download aplikasi Peduli Lindungi di Google Play. Peduli Lindungi, teman-teman bisa cari juga di Google Play atau di App Store yang menggunakan iPhone atau iPad. Saya install di sini. Nah, ini udah masuk aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama muncul adalah halaman pembuka. Ada 3 halaman di sini. Pertama, membantu pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Terus yang kedua, notifikasi zona merah dan keramaian. Jadi aplikasi ini dapat memberi info ke kita ketika kita dalam zona merah atau keramaian. Zona merah di sini adalah kelurahan yang penduduknya ada yang terinfeksi COVID-19 atau ada yang menjadi PDP. Next lagi. Dan juga ada fitur pemeriksaan kesehatan. Jika Anda memerlukan bantuan tenaga kesehatan, Anda bisa menggunakan fitur teledokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri
dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait kondisi kesehatan Anda. Nanti kita akan coba teman-teman. Saya klik, saya tekan jadi partisipan. Saya tulis nama saya di sini dan nomor HP saya. Saya kirim OTP. Harusnya langsung dapat SMS. Nah, ini udah dapat SMS. Saya tekan verifikasi. Nah, ini saya sudah masuk teman-teman. Nah, ini teman-teman, setelah teman-teman melakukan login atau register, yang akan muncul pertama kali adalah halaman syarat dan ketentuan. Di halaman syarat dan ketentuan ini sangat panjang sekali, mulai dari definisi Peduli Lindungi, terus cara kerja Peduli Lindungi, penjelasan tentang keamanan penggunaan Bluetooth, cara penggunaan aplikasi dan hemat baterai, sumber informasi dan himbauan, kebijakan kerahasiaan data Peduli Lindungi, penjelasan tanggung jawab, hukum yang berlaku, kontak kami, dan versi aplikasi. Saya tidak akan membacanya teman-teman karena sangat panjang sekali. Saya langsung akan menekan tombol saya setuju. Udah, pokoknya setuju aja. Terus yang muncul di halaman kedua adalah halaman pengaturan akun. Peduli Lindungi membutuhkan izin untuk mengaktifkan akses Bluetooth dan akses lokasi. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini membutuhkan akses itu tadi, yaitu pertama akses Bluetooth dan akses lokasi. Saya allow aja teman-teman. Oke, dua-duanya sudah saya allow. Terus akan muncul halaman terima kasih sudah menginstal Peduli Lindungi. Saya akan menuju beranda untuk melihat fiturnya. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi Peduli Lindungi. Di halaman pertama ada beranda, yaitu pertama ada info kita, lokasi kita saat ini ada di mana berdasarkan lokasi GPS di smartphone teman-teman. Dan saya sekarang ada di zona kuning. Fitur berikutnya adalah fitur pemeriksaan kesehatan. Di sini ada tombol periksa diri, saya klik. Yang pertama adalah periksa kesehatan mandiri. Periksa kesehatan mandiri ini dia bekerja sama dengan Periksa dan BPPT. Untuk konsultasi dokter, menu di bawahnya yaitu dia bekerja sama dengan Halodoc dan ProSehat. Jadi dari aplikasi ini hanya menampilkan web view dari webnya vendor yang bekerja sama dengan aplikasi Peduli Lindungi. Itu untuk fitur teledokter teman-teman. Selanjutnya ada fitur info sekitar Anda, lokasi area berdampak. Di area saya adalah zona kuning, terus ada area zona hijau dan area zona merah. Ini sebagai info aja. Selain itu, misalnya kita bepergian ke area yang berzona merah, aplikasi ini akan langsung memberikan notif bahwa kita sedang berada di zona merah. Terus selanjutnya adalah info lokasi rumah sakit atau apotek. Terus bawahnya Bluetooth Anda sudah aktif. Selain di beranda juga ada fitur tips. Ini tips-tips tentang COVID-19. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini fitur teledokter yang tadi sudah kita bahas. Terus yang terakhir adalah syarat dan ketentuan. Ini macam-macam, teman-teman bisa baca sendiri juga. Begitu teman-teman aplikasi teledokter ini. Jadi fitur teledokter ini diantaranya yang pertama tadi adalah tracking, di mana kita berada dan pencatatan perjalanan kita selama masa pandemi ini. Yang kedua adalah fitur yang menggunakan Bluetooth yang bertukar ID antar pengguna aplikasi Peduli Lindungi yang berada pada satu tempat. Terus yang ketiga adalah fitur notifikasi. Fitur notifikasi ini misalnya kita berada di zona merah, itu akan memberi notif ke kita.
Selain itu juga ketika kita berada di luar atau di tempat keramaian dengan waktu yang lama, maka aplikasi ini juga akan memberi notif kepada kita. Terus fitur selanjutnya tadi adalah fitur teledokter. Begitu teman-teman. Dan menurut saya aplikasi ini bisa menjadi alternatif pengaman kita dalam menghadapi masa new normal. Sekali lagi, aplikasi ini bisa berfungsi dengan baik atas partisipasi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, ya aplikasi ini tidak bisa berfungsi apa-apa. Kalau cuma satu orang yang menginstal aplikasi Peduli Lindungi ini juga percuma. Aplikasi Peduli Lindungi ini tidak bisa mencatat kita bertemu dengan siapa. Begitu teman-teman. Saya rasa cukup sekian saya mengulas aplikasi Peduli Lindungi, semoga bermanfaat. Kalau misalnya di luar sana banyak yang komentar buruk tentang aplikasi Peduli Lindungi ini, saya pikir itu perspektif masing-masing teman-teman. Jadi mungkin memang dengan kita menginstal aplikasi Peduli Lindungi ini ya baterai akan menjadi boros karena dia akan selalu aktif mengirimkan lokasi ke server dan selalu aktif mendetek Bluetooth yang ada di sekitar kita. Ya pasti baterai boros, tapi hal-hal tersebut saya kira sebanding dengan keamanan kita. Ketika kita menghadapi masa pandemi ini, kita harus berwaspada dan hati-hati, dan kita selalu tahu kita di area merah atau kuning atau hijau. Begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.